selamat datang di podcast Ngobrol Sehat, ruang diskusi untuk generasi hebat. Teman-teman, apa kabar hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat. Di episode kali ini, kita akan membahas topik yang super penting dan relevan untuk kehidupan generasi muda, yaitu meningkatkan pengetahuan remaja mengenai HIV atau AIDS. Dan tentunya kita juga mengundang narasumber kita, yaitu Halo, aku Risma. Halo Risma. Halo Janea. Hari ini kita akan ngomongin tentang HIV atau AIDS nih. Nah, apa sih sebenarnya HIV atau AIDS itu dan gimana cara penularannya? Dan yang gak kalah penting nih, kenapa sih kita harus tahu soal ini sejak remaja? Jadi kalau kamu merasa topik ini gak relevan, tahan dulu ya. Ya, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, aku punya sedikit gambaran nih tentang apa sih itu HIV. Jadi HIV itu singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Ini adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita, khususnya sel CD4. Nah, fungsi sel CD4 itu sendiri yaitu melawan infeksi yang ada di dalam tubuh kita. Oke. Lalu AIDS itu apa Kak? Apakah sama atau enggak? Jadi HIV dan AIDS itu berbeda ya guys. Jadi AIDS itu singkatan dari Acute Immunodeficiency Syndrome. Nah, jika HIV itu tidak segera diobati, maka akan berkembang menjadi AIDS. Nah, ini harus digarisbawahi sih. Jadi gak semua orang yang terkena HIV itu akan berkembang menjadi AIDS sih guys. Oke, jadi HIV dan AIDS itu adalah dua hal yang berbeda ya. Benar sekali. Dengan pengobatan yang rutin, orang dengan HIV bisa hidup sehat tanpa pernah mencapai tahap AIDS. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana sih HIV itu bisa menular? Karena ini adalah salah satu topik yang sangat disalahpahami biasanya. Oke. Jadi ini biasanya sering terjadi kesalahpahaman ya di masyarakat. Jadi HIV itu bisa menular melalui cairan yang ada di dalam tubuh kita. Misalnya nih darah, cairan vagina, air mani ataupun ASI. Penularannya bagaimana? Penularannya itu bisa melalui transfusi darah tidak aman, hubungan seksual yang tidak menggunakan pengaman, bergonta-ganti jarum suntik, dan yang terakhir melalui ibu dan anak ketika persalinan ataupun menyusui. Oke, jadi kalau lewat semisal pelukan nih atau sentuhan atau berbagi tempat makan, itu bisa menular nggak? Enggak ya guys, itu mitos. HIV itu gak bisa menular melalui sentuhan, misalnya nih seperti pelukan, berjabat tangan, ataupun bergonta-ganti tempat makan. Jadi kalian jangan khawatir ya untuk hidup di sebelah orang yang terkena HIV. Kita harus mendukung mereka, bukan malah menjudge mereka ya guys. Oke, jadi memang penting banget ya dukungan itu. Oke, jadi dukungan itu emang sangat penting banget ya. Nah, kalau kita bicara tentang remaja nih, kenapa menurut kamu edukasi soal HIV atau AIDS ini harus dimulai sejak usia muda? Karena remaja ini merupakan fase di mana mereka itu mulai mengeksplorasi banyak hal, misalnya itu hubungan seksual dan sosial. Jadi mereka itu tanpa pengetahuan yang cukup, mereka itu dapat terpapar resiko. Selain itu, remaja juga bisa menjadi agen perubahan apabila mereka bisa menyebarkan informasi-informasi kebenaran tentang HIV kepada teman-teman ataupun masyarakat yang. Oke, aku setuju banget nih soal itu. Nah, buat sekarang kita mau bahas nih langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan remaja untuk melindungi diri dari resiko HIV. Nah, menurut kamu apa saja sih langkah-langkah yang bisa dilakukan? Oke, jadi terdapat 5 pencegahan dari HIV, yaitu ada A, B, C, D, dan E. A-nya apa? Abstinence. Jadi abstinen itu menahan hawa nafsu untuk berhubungan seksual. Yang kedua yaitu be hateful, setia dan dilarang bergonta-ganti pasangan. Yang ketiga yaitu C, kondom. Gunakan kondom apabila sudah aktif berseksual. Dan yang keempat yaitu no drugs atau dilarang menggunakan obat-obatan keras. Dan yang terakhir yaitu education, memahami edukasi yang telah disampaikan.
Lalu menurut kamu tuh gimana sih tentang tes HIV? Apakah penting buat remaja? Ya, jadi tes HIV itu penting ya untuk remaja, terutama bagi mereka yang berisiko terkena infeksi. Semakin cepat HIV itu terdiagnosis, maka semakin cepat juga pengobatannya. Tesnya sendiri tuh gimana? Sulit kah atau sakit mungkin? Ya kan? Enggak ya guys, jadi tesnya tuh gak sulit ataupun gak sakit. Yang mereka butuhkan itu hanya sedikit sampel darah dan cairan yang ada dalam mulut kita. Dan pastinya juga itu rahasia guys. Di beberapa tempat yang aku ketahui sih hasil tesnya tuh muncul dalam beberapa menit sih. Wah, jadi sebenarnya tuh nggak ada alasan untuk takut ya buat tes HIV. Dan semisal kalau kita positif nih, langkah apa yang tepat untuk mengatasi hal tersebut? Langkah pertama pastinya kita langsung konfirmasi kepada pihak layanan kesehatan. Yang kedua yaitu pastikan berkonsultasi kepada tenaga kesehatan agar mendapatkan terapi dan juga pengobatan HIV. Yang ketiga yaitu pastikan diri kamu dalam keadaan tenang. Dan yang keempat yaitu apabila kamu memiliki pasangan, kamu harus jujur kepada pasangan kamu sendiri dong. Dan yang terakhir yaitu jagalah pola makan seperti makan makanannya bergizi, mulai berolahraga, dan jangan lupa untuk minum obat HIV yang teratur ya. Oke, pesan yang penting banget ya teman-teman. Jangan takut untuk tes dan jangan ragu untuk mencari bantuan. Sebelum podcastnya berakhir, mungkin kamu punya pesan nggak sih yang untuk disampaikan? Oke, jadi pesanku, jangan berhenti untuk belajar dan peduli. Mari edukasi diri kita sendiri mengenai HIV atau AIDS, lindungi diri dari resiko. Yang gak kalah pentingnya yaitu, mari kita beri dukungan kepada orang yang terkena HIV, jangan malah menjudge ya guys. Mari bersama-sama kita menghilangkan stigma dan membangun masyarakat yang lebih peduli. Terima kasih banyak Risma udah berbagi ilmu dan mau datang di podcast ini. Aku yakin obrolan kita hari ini sangat bermanfaat untuk semua penonton. Oke, sama-sama ya Jon ya. Semoga teman-teman remaja yang mendengarkan podcast ini bisa mendapatkan insight yang berharga ya. Oke, jangan lupa untuk share podcast ini ke teman-teman lainnya ya, karena informasi ini bisa menyelamatkan banyak orang. Sampai jumpa di episode berikutnya.